Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Sebelum pertandingan menghadapi FC SB atau FC Steaua Bukares ya, di pertandingan terakhir Europa League fase Liga, di mana menurut gua ini partai penting bagi Manchester United. Penting dalam hal untuk bisa supaya lolos tanpa playoff. Kenapa? Ruben Amorim sering mengatakan ya kan, dia butuh waktu latihan. Dan kalau Manchester United jadwalnya terlalu ketat, maka waktu untuk latihan ini akan semakin sulit. Dan untuk menghindari playoff, menurut gue ini menjadi hal yang sangat krusial bagi Manchester di Europa League. Terkait dengan apakah ada peluang untuk menjadi juara atau seperti apa, ya menurut gue tetap harus dilihat bahwa kompetisi ini kompetisi untuk dimenangkan untuk Manchester United. Walaupun saat ini keadaan sulit, musim lalu pun juga demikian ya. Manchester United berada pada situasi yang sulit secara keseluruhan musimnya. Tapi akhirnya juga bisa membawa satu trofi ya kan. Dan menurut gua Europa League ini menjadi satu kompetisi yang Manchester United tetap ada peluang, walaupun mungkin masih belum tidak besar peluangnya ya, melihat bahwa dinamika ketidakkonsistenan Manchester United ini cukup tinggi. Oke, berbicara di depan media terkait pertandingan tersebut, Ruben Amorim atau Manchester United ini tiba di Bukares di Rumania. By the way, Rumania tuh jaraknya cukup jauh dari Manchester. Berada di Eropa Timur ya. Ini gue sedang berusaha untuk mengecek berapa lama ini waktu terbang dari Manchester menuju ke Bukares. Ternyata jaraknya cukup 5 jam. 5,5 jam. Ini waktu yang cukup panjang. Jadi menurut gue ya nanti sebelum pertandingan, setelah pertandingan ini juga harus diperhitungkan, karena Manchester United hari Ahad siang sore itu sudah akan bertanding menghadapi Crystal Palace di Premier League. Jadi skuad Manchester United itu tiba di hari Rabu malam. Dan Ruben Amorim berbicara di depan media terkait dengan konferensi pers. Jadi ada beberapa poin penting gue ambil dari manunited.com. Apakah terkejut terkait dengan posisi dari FC Steaua Bukares di papan klasemen Europa League, di mana ini tidak jauh ya dibandingkan dengan posisi Manchester United? Tidak, ini tidak mengejutkan. Mereka berada di posisi ke-8. Kita membuktikan hal tersebut di Premier League. Kita adalah Manchester United, tapi kita juga bisa berada di posisi yang rendah di papan klasemen. Jadi segalanya bisa terjadi di sepak bola. Saya tahu mereka adalah tim yang kuat dan mereka bisa mencetak banyak gol dari set piece. Ini menarik ya. Mereka bisa memenangkan pertandingan ya tanpa possession yang banyak. Mereka sangat cerdik. Mereka merupakan tim yang sangat cerdik dan kita harus berperforma yang bagus untuk bisa memenangkan pertandingan. Kita mempelajari tim untuk menyiapkan pertandingan ini. Seperti yang saya katakan, kadang-kadang ini adalah sebuah tim yang sedikit berbeda di Eropa. Tanpa possession yang banyak, mereka bisa mencetak gol dari set piece. Dengan satu striker yang bisa cepat dalam transisi. David Mikulescu, pemain kaki kiri, sangat kuat. Dan 2 center back-nya juga sangat kuat di dalam duel. 2 fullback bisa naik dan juga turun terus bergerak selama 90 menit. Kita akan mempersiapkan untuk hal tersebut. Saya yakin tim saya dipersiapkan ya untuk fight supaya bisa meraih kemenangan. Terkait dengan situasi tuan rumah yang menjadi bukan tim yang diunggulkan ya. Tentu saja ini merupakan perbedaan yang besar. Saya tidak bisa berkata kalau ada hal yang berbeda, tapi seperti ketika saya berada di Sporting ya, saya katakan, dan ketika di Manchester United, saya tidak akan mengatakan kalau ini tidak masalah. Tapi ini tidak masalah ketika pertandingan
dimulai, artinya situasi siapa tim yang lebih diunggulkan dan lain-lain, ini biasanya hanya sebelum pertandingan. Ketika pertandingan dimulai ya fakta, situasi, realita itu ada di atas lapangan. Ini merupakan 11 lawan 11 dan para pemain lainnya berada di bangku cadangan. Kita harus menunjukkan kalau kita merupakan tim yang lebih baik, dan untuk itu kita harus lari banyak. Di kompetisi-kompetisi, khususnya di Eropa, ini bisa menjadi faktor X, tapi kita butuh membuktikan di atas lapangan besok. Lalu ada juga ditanyakan terkait dengan apakah situasi Manchester United ini sebuah krisis ya. Ruben Amorim mengatakan ini bukan sebuah krisis, ini merupakan sebuah masalah karena ini merupakan klub yang besar. Klub ini memiliki person ataupun orang seperti Sir Alex yang menjadi atau take in charge ya, menangani banyak hal untuk waktu yang panjang. Ketika Anda kehilangan personality di dalam ketika Anda kehilangan personality seperti ini di dalam sebuah klub, kadang-kadang ini sulit untuk memulai lagi. Saya pikir ini bisa terjadi di klub manapun, khususnya di klub kita. 27 tahun dengan orang yang sama dan mengambil ataupun ya bekerja di banyak hal dan membangun segalanya. Dan pemain-pemain ya yang dia datangkan dimulai dari umur U14 bahkan. Kita butuh untuk melakukan sesuatu tanpa Sir Alex dan dengan bantuan yang sedikit dari dia, dan itu bisa terjadi di semua tim ya. Tidak mudah. Ditambah lagi menurut gue bagaimana bentuk struktur yang berbeda. Misalnya ada beberapa klub saat ini, contoh jelas Liverpool, luar biasa, dari era Jurgen Klopp masuk ke Arne Slot, mereka fantastis menurut gue di Eropa dan juga di lokal. Bagaimana mungkin bisa seperti ini? Karena kerangkanya, fondasinya, fundamentalnya itu sudah rapi, nyaris tidak begitu banyak berubah. Klub lain misalnya Brighton, berganti-ganti pelatih, tapi mereka bisa berada di posisi yang nyaman dan aman di Premier League. Artinya tidak lagi berbicara terkait dengan zona degradasi dan lain-lain. Kenapa? Karena struktur, filosofi, sistem, kerangka, fundamental ini sudah bagus, rapi, kuat. Manchester United tidak seperti itu. Jadi memang ternyata ini juga menunjukkan ya bagaimana luar biasanya Sir Alex Ferguson dengan situasi kepemilikan manajemen yang amburadul. Sosok Sir Alex Ferguson ini bisa mengatasi itu semua, sehingga Manchester United dari tahun 2000-an awal ketika Glazer masuk tetap bisa mendapatkan prestasi yang luar biasa. Dan ternyata tanpa Sir Alex terlihat bahwa memang tidak mudah dengan struktur fondasi kerangka yang ternyata ini nggak bagus. Kesimpulannya seperti itu ya di Manchester United ini, ya akhirnya kita mengalami kesulitan seperti saat ini. Dan perbaikan yang dilakukan ini tidak bisa seperti dikatakan oleh Ralf Rangnick ya, hanya kosmetik saja, hanya di permukaan saja. Dimaksud permukaan itu apa? Mengganti pemain saja, mengganti manajer saja. Dan ini terbukti 10-11 tahun belakangan itu saja yang disentuh kan. Baru musim lalu ada manajemen baru yang masuk, dan itu pun juga tidak menjamin ketika manajemen baru masuk, oke, 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan semuanya langsung akan mulus, rapi, keluar. Enggak. Karena destruktif, karena kehancuran, karena kerusakan yang terjadi selama periode-periode sebelumnya ini sudah sangat dalam. Dan memperbaikinya tidak semudah seperti bermain game ya, menurut gue seperti itu. Oke, kedatangan Harry Mara. Nah, jadi ada staff baru yang datang di Manchester United, yaitu adalah Harry Mara ya. Dimana Harry Mara ini adalah bisa dibilang dia berusia sudah cukup senior, yaitu berusia 78 tahun ya. Dan dia ini memiliki keahlian khususnya terkait dengan ketahanan, kecepatan. Jadi faktor kebugaran, tapi spesifik terkait dengan meningkatkan kecepatan dan juga
endurance, ketahanan dari fisik para pemainnya. Dan ini disebutkan untuk mendukung sistem atau ya sistem dari Ruben Amorim yang meminta bermain dengan intensitas yang tinggi. Ini bukan saya untuk yang melakukan keputusan tersebut. Ini adalah klub. Kita selalu berusaha untuk membawa orang-orang yang berpengalaman untuk membagi pengetahuan dengan staf dan mengerti situasi dengan tubuh ya, dan bagaimana kita bisa mengembangkan pemain kita. Ini bukan saya. Ini bukan hal yang baru. Dan dia ada di sini bukan untuk melatih tim. Ini lebih untuk melatih staf tentang bagaimana lari dan lain-lain. Ini merupakan hal yang simple yang kita biasa lakukan untuk mengembangkan sebuah klub. Ini juga ya, harus dipahami, kedatangan Harry Maras, nama bagus ini menurut gue ya. Tapi bukan berarti dalam 1-2 hari, sebulan, mungkin juga 2 bulan, lalu semuanya akan berubah. Fantastis, Manchester United akan bermain dengan intensitas tinggi, lari banyak dan lain. Enggak. Ini bukan ganti joystick ya. Tidak seperti itu menurut gue. Tetap harus ada proses. Dan terkait dengan situasi fisik seperti ini, biasanya sih baru pada pre-season ini baru bisa diperbaiki ya. Jadi memang butuh waktu persiapan yang longgar yang cukup panjang. Dan tadi Ruben Amorim juga mengatakan dia ini bukan untuk melatih para pemain, tidak, tapi untuk membagi pengetahuan dengan tim kepelatihan dari Manchester United. Situasi dengan Marcus Rashford, lagi-lagi situasinya sama dengan setiap pemain. Terakhir kali saya berbicara tentang dia di pertandingan terakhir, kalimat saya adalah saya tidak akan menempatkan pemain yang tidak memberikan maksimal. Saya tidak mengatakan kalau saya tidak akan memasukkan Marcus Rashford. Nah, ini menarik ya. Saya tidak mengatakan kalau saya tidak akan memasukkan Marcus Rashford. Ini situasi yang sama. Ketika saya merasa momentumnya tepat, saya akan memainkan pemain manapun ya untuk bermain lagi. Kita memiliki tim yang lebih bagus dengan Marcus Rashford. Itu jelas. Dia adalah talenta yang besar. Tapi sampai dengan situasi yang tepat, saya tidak akan merubah ide saya. Itu saja. Selalu jawaban yang sama. Ini juga hal yang sama untuk semua orang. Beberapa pemain yang tidak bermain, Rashford ini tidak terpilih dan itu merupakan pilihan saya. Bayangkan sebuah atau seorang yang memiliki profil dari seorang pemain ya saat ini. Bayangkan seorang atau sebuah talenta seperti Marcus Rashford. Tim harusnya bisa lebih bagus dengan Marcus Rashford, tapi dia harus berubah. Kalau dia berubah, kita akan sangat menyambut untuk memiliki talenta seperti Marcus Rashford dan kita membutuhkannya. Di momentum kali ini saya pikir sangat jelas. Saya harus mengatur standar. Itu saja. Anda bisa membuatnya seperti sesuatu personal, tapi saya tidak ada hal tersebut dengan Marcus. Jadi saya harus membuat aturan untuk semuanya. Untuk saya ini sangat simpel dan selalu sama. Ya. Terkait dengan situasi Marcus Rashford, memang situasi terakhir terutama ya dengan komentar yang Jorge Vital ya kan, siapa namanya pelatih kiper yang lebih dipilih oleh Ruben Amorim daripada pemain yang tidak memberikan sesuatu yang maksimal di lapangan latihan. Ini merefer ke Marcus Rashford, tapi ada pemandangan yang menurut gue juga unik ya, dimana ada semacam kayak perayaan ulang tahun di latihan sebelum menghadapi FC Steaua Bukares. Bagaimana Darren Fletcher, lalu juga Ruben Amorim, dan ternyata Rashford juga terlibat di sana. Dan nampak memang tidak ada masalah personal. Dan bagaimana Ruben Amorim menurut gue membuat keputusan ini memang nampaknya lebih ke situasi profesional teknikal. Dan untungnya Rashford juga bersikap profesional menurut gue secara ringan amatiran. Orang bisa berpendapat apapun, tapi gue melihat konteks saat ini, konteks apa yang terjadi ini ya. Mungkin banyak komentar mengatakan, iya dia talenta besar gimana? Apa tuh bang? Gua no, pahami konteksnya. Gua nggak berbicara terkait dengan hal itu. Gua berbicara tentang ini loh, situasi saat ini ya. Dia disingkirkan dari tim oleh Ruben Amorim. Nah, gue tidak melihat memang ada situasi personal. Kalau situasi ini merambah sampai personal, Rashford tidak akan terlibat latihan bersama dengan tim, itu jelas.
banyak contoh-contoh di klub lain, ya bahkan di Manchester United pun seperti itu. Dan tadi gue mengatakan, Rashford juga profesional. Dia tidak berlebihan dalam menanggapi ini. Bisa saja dia tertrigger, ya. Lalu dia menyampaikan sesuatu di media yang contohnya seperti Jadon Sancho. Dan ketika dia melakukan itu, buyar sudah semuanya. Tapi ada dalam tanda kutip daya tahan ya dari Rashford yang juga cukup bagus sih menurut gue, karena tidak mudah ya bagi pemain untuk menerima kritikan yang sangat keras terbuka di media. Artinya mengontrol emosi. Mungkin ada komentar, ya tapi kan salah dia sendiri. Berarti nggak ngerti. Kalau komentarnya masih seperti itu, berarti masih belum mengerti dengan apa yang gue katakan. Yang gue maksud bukan seperti itu. Dan banyak sekali contoh-contoh bagaimana para pemain itu tidak bisa menguasai dirinya sendiri, tidak bisa memilah yang mana profesional, mana personal, lalu dia bereaksi dengan berlebihan dan justru berakhir fatal. Dan sampai dengan saat ini menurut gue Rashford masih dalam tanda kutip ya dia pintar juga ini, bukan cuma Rashford tapi mungkin orang-orang di sekeliling Rashford ya, bagaimana dia tetap menjaga semua peluang itu tetap terbuka. Artinya ketika dia bisa cabut dari Manchester United saat ini, pembicaraan terus dilakukan ya dengan berbagai pihak. Tapi ketika ada kemungkinan dia tidak kemana-mana, dia pun juga tidak menutup pintu relationship ataupun hubungan dengan Ruben Amorim. Dan Ruben Amorim pun juga nampaknya juga seperti itu. Jadi menurut gue nih sesuatu yang unik dan menarik. Dan terakhir, ayo hindari playoff. Ini selalu penting. Hanya perasaan untuk menang. Ini sangat penting ketika Anda memiliki situasi di playoff. Ini hal yang besar untuk kita. Karena kita bisa membersihkan 1 atau 2 pekan tanpa pertandingan di tengah pekan. Ini sangat penting di dalam momentum seperti ini. Seperti yang saya katakan ya, hal yang pertama adalah untuk memenangkan pertandingan. Kita butuh berkembang performanya. Kita butuh melihat para pemain kita untuk berperforma, untuk mengerti posisi satu dan yang lainnya di mana mereka bisa bermain lebih bagus. Jadi kita memiliki banyak untuk diperbaiki dan kita harus menggunakan setiap pertandingan dan setiap latihan untuk melihat hal tersebut. Ya, tadi gue sudah bahas di awal ya bahwa memang menghindari playoff ini sangat-sangat penting bagi perjalanan Manchester United musim ini. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.